para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang dari kalian ini, kita ini seandainya berinfak, punya emas sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Yang mana? Yang kecil itu? Bukan, yang sebelahnya, pinggirnya. Ada gunung kecil itu yang orang sering naik-naik. Tahu nggak? Itu namanya Jabal Rumah. Gunung di mana dulu pasukan pemanah bersiaga di atas itu. Gunung itu sebelahnya, yang gede, yang panjangnya nggak tahu berapa kilo, gede sekali. Itu berapa ton kira-kira? Hah? Nggak tahu ratusan ton. Kalau kita punya uang 1 ton saja emas, kira-kira ngapain? Nggak perlu pergi juga. Jadi pulang aja goyang-goyang di kursi roda, kursi goyang. Nggak perlu beli juga, nggak perlu kemana, nggak perlu kerja aram, tinggal semua. Punya uang emas sebesar 1 ton. Apalagi sampai sebesar gunung Uhud, berapa ratus ton. Uang yang segitu banyak. Kata Rasulullah, seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Bukan infak 10 real cerita ke orang banyak lain ya. Kita infak 10 real aja, saya tadi alhamdulillah infak 10 real. Alhamdulillah ikhlas karena Allah. Padahal 10 real saja bilang-bilang. Kalau punya uang punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan ikhlas, tidak ngomong siapa-siapa. Ikhlas karena Allah mencari pahala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, masih belum bisa menyamai infaknya seorang sahabat yang hanya sekedar segenggam gandum. Karena iman mereka yang sangat luar biasa, karena pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, wah, coba dulu kita jadi sahabat, enak kan? Beriman kepada Rasulullah dapat pahala yang luar biasa seperti itu. Kita bilang, kamu jangan berangan-angan seperti itu. Bisa jadi kalau kamu hidup di zaman Rasul, jadi pengikut Abu Jahal. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana Nabi SAW diusir oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dikatakan majnun, dibenci sama keluarganya, diusir dari kaumnya, dijauhi dari masyarakat. Kita imannya lemah mungkin, daripada mending ikut yang orang-orang kafir. Bisa jadi kita jadi pengikut Abu Jahal. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih para sahabat sebagai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh mencela mereka meskipun mereka punya kesalahan. Karena kebaikan mereka terlalu banyak, ya, seakan-akan kesalahan mereka itu setetes di dalam lautan kebaikan. Oleh karena itu sungguh bahaya orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Saya katakan tadi, ada yang mengatakan semuanya murtad kecuali cuma 6 orang. Dan ini paling banyak riwayat yang mengatakan kecuali cuma 6 orang. Yang paling banter mengatakan kecuali 18 orang. Kalau kita katakan kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah ridho kepada mereka dan ridho kepada Allah, dan Allah janjikan surga bagi mereka. Mereka mengatakan itu waktu itu. Ternyata Allah berubah pikiran. Ini benar, ini akidah mereka. Namanya bada. Karena pernah dialog langsung orang dari Aqsa atau dari Damas. Waktu anak lagi dakwah di Masjid Nabawi, anak dialog langsung sama mereka. Mereka coba ayat ini bagaimana? Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kata dia, itu waktu itu. Waktu itu Allah kagum dengan mereka sehingga Allah muji mereka. Setelah itu Allah berubah pikiran. Subhanallah. Apa kalau tidak tahu akan datang? Apa kalau tidak tahu akan terjadi di masa datang? Oleh jangan tertipu dengan perkataan mereka, jangan tertipu dengan tipuan mereka. Semuanya mereka memiliki akidah taqiyah, yaitu menipu. Ini di antara poin-poin yang menunjukkan keutamaan dakwah, ya. Sungguh agung hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dan sungguhnya keutamaan dakwah masih banyak, ya. Itu saja sebagian yang telah saya sampaikan. Kemudian kita perhatikan juga tentang adab dalam berdakwah. Adab dalam berdakwah. Seorang yang berdakwah harusnya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berdakwah kecuali hanya untuk agar manusia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal ini. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nabi, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan
ilallahi bi'idnihi, dan engkau adalah kami utus sebagai dai ilallah, yang menyeru kepada jalan Allah. Rasulullah SAW diingatkan bahwasanya dia itu dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Ya. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang baik, dai yang benar itu dai yang ikhlas. Yang dia tidaklah berdakwah kecuali untuk menyeru kepada jalan Allah. Tidak dia berdakwah kepada partai tertentu, tidaklah dia berdakwah kepada yayasan tertentu, tidaklah dia berdakwah kepada pemikiran tertentu, enggak. Adapun partai, yayasan, organisasi itu semua adalah sarana yang dia manfaatkan untuk berdakwah kepada jalan Allah. Boleh dia pakai organisasi, boleh dia pakai yayasan, selama dia tujuannya adalah untuk menyeru kepada jalan Allah. Adapun kenyataan yang kita lihat sekarang, terlalu banyak hizib, terlalu banyak partai, terlalu banyak yayasan, terlalu banyak organisasi Islam yang yang saling mencerah antara satu dan lainnya. Kemudian dia tidak menyeru kecuali kepada organisasinya. Kalau ada orang lain dapat petunjuk, alhamdulillah, namun tidak ikut yayasannya, dia tidak suka. Dia membangun wala dan bara, ya, benci dan cinta dibangun di atas yayasannya, dibangun di atas hizibnya, dibangun di atas partainya. Meskipun yang lain partai Islam baik juga, namun kalau tidak masuk dalam partai dia tidak suka. Dikucilkan, dijelekkan. Ini kita khawatir tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah di jalan Allah, kadang lihat saudaranya misalnya ikut ustaz yang lain, alhamdulillah senang. Ada ustaz yang lainnya bisa beri dia petunjuk. Ada partai yang lain atau ada organisasi yang lain yang bisa beri dia petunjuk. Adapun membangun rasa cinta dan rasa benci di atas partai atau di atas yayasan atau di atas organisasi, maka ini bukan berdakwah di jalan Allah, tapi berdakwah untuk menguatkan partainya, berdakwah untuk menguatkan hizibnya, berdakwah untuk menguatkan yayasannya dan organisasinya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Sungguhnya yayasan, organisasi itu hanyalah sarana untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjelekkan organisasi lain karena tidak ikut kita jadi masalah. Kemudian, ya, di antara adab dalam berdakwah juga harus berilmu. Harus berilmu. Karena dakwah itu, ya, tidak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan umat. Namun jadi masalah sekarang, orang semua senang bicara tentang masalah agama. Kita dapati semua orang bicara tentang agama. Insinyur bicara tentang agama, dokter bicara tentang agama, tukang becak bicara tentang agama, tukang sapu bicara tentang agama. Senang. Nimbrung bicara tentang masalah hukum. Hukum ini begini, hukum itu begitu, itu masalah. Padahal bukan bidangnya. Kita semua sepakat bahwasanya kalau ada ulama profesor dalam bidang agama, kalau masuk dalam ruang operasi ingin ikutan operasi, kita larang atau tidak? Larang. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Meskipun dia profesor dalam masalah akidah, meskipun dia profesor dalam masalah hadis, tapi kalau dia masuk dalam ruang operasi kemudian ingin ikut-ikutan operasi, kita akan larang karena bukan bidangnya. Demikian juga seorang meskipun doktor, insinyur, namun tidak tahu tentang masalah agama, ayat tidak ada yang hafal, hadis hafal cuma sedikit, itu pun hadisnya dhaif semua. Kemudian bicara tentang masalah agama, jadi masalah. Bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, tentang masalah misalnya berjihad, bukan masalah ringan, berkaitan dengan pertumpahan darah. Bicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, ini jadi masalah. Tentang masalah bom, tentang masalah ini, hati-hati. Dan banyak orang terjerumus masuk dalam bidang dakwah tidak dibekali dengan ilmu. Ini jadi masalah. Dan kita lihat kenyataan seperti itu. Orang subhanallah sudah bertahun-tahun tenggelam dalam dakwah, kita tanya masalah toharoh saja yang berkaitan dengan dia tidak bisa. Dia bersuci tidak tahu bagaimana hukum. Bagaimana antum masalah toharoh tidak ngerti, kemudian bicara tentang masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang besar. Ini sangat menyedihkan. Kemudian di antara ada dalam berdakwah, yaitu kita melihat bagaimana kondisi mad'u, bagaimana kondisi orang yang kita hadapi. Kita jangan samakan berdakwah yang anak TK dengan anak SMA, tentunya berbeda. Antara dokter dengan tukang sapu jalanan, tentunya berbeda. Terus mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan masalah tauhid, ya. Menjauhkan mereka daripada kesyirikan. Jangan kita datang dengan mereka, kita
saya bicara tentang bid'ah misalnya. Sementara mereka masih tenggelam dalam kesyirikan. Lalu kita bicara tentang bid'ah, tentang bicara bid'ah ini, jelas mereka tidak akan terima. Karena berdakwah itu perlu ada tingkatan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan contoh bagaimana dakwahnya seorang nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah contoh nyata yang pernah melakukan dakwah dalam penjara. Insyaallah kalau nggak selesai kita lanjutkan pada setelah barisan. Insyaallah nggak.